Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, sekarang Anda ketemu lagi dengan saya dalam perkuliahan Fisika 1. Sekarang kita ke kinematika, ya. Kinematika 2. Setelah kemarin kinematika 1, sekarang kita menginjak kinematika 2. Nah, dalam perkuliahan kali ini kita akan membahas more complicated situation, ya. Jadi lebih kompleks dari persoalan yang kemarin kita bahas. Ya, kemarin kan dasar-dasarnya saja, ya, tentang derivatif, tentang slope, tentang change, ya. Nah, sekarang kita belajar tentang yang lebih kompleks, ya. Kemudian kita belajar juga tentang bagaimana memperlakukan special case, ya. Lalu di ujung nanti ada summary. Baik, saudara, kalau kita ingin membahas situasi yang lebih kompleks itu ada dua macam, ya. Kompleksitas yang disebabkan oleh lebih daripada satu objek, ya. Misalnya kita membahas 3 objek sekaligus, ya. Atau kita membahas yang kedua ini adalah kompleksitas yang disebabkan oleh dimensi, ya, more dimensions. Nah, sekarang untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas yang kedua ini, ya. Nanti yang more objects itu akan akan kita bahas di belakang, ya, di bab-bab berikutnya. Tapi untuk yang more dimensions ini kita bahas sekarang. Ya, more dimensions itu artinya tidak hanya satu dimensi seperti kemarin, tapi bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Ya. Nah, strukturnya agak gampang dan seperti copying saja, ya, seperti mengcopy saja. Jadi untuk kecepatan sama dengan derivatif dari X terhadap T, turunan X terhadap T. Ini untuk kecepatan. Nah, ini kalau ini banyak dimensi, ada dimensi X, Y, Z, ya, ini masing-masing dari kecepatan ini kita kasih label X. Ini menandakan sebuah kecepatan yang searah sumbu X, ya, dan posisinya kita sebut dengan X, ya, dx, dt gitu. Nah, kalau yang Y searah sumbu Y, ya, ini kita kasih label Y. Artinya kecepatan yang searah sumbu Y. Lalu derivatifnya atau turunan Y terhadap waktu, ya. Kalau Anda diminta lagi VZ, ya, Anda definisikan just copying, ya. Anda lakukan copy V, ya, lalu ini diganti dengan label Z, ya. Y-nya juga di sini diganti dengan Z, ya. Jadi gampang, ya, gampang. Ya, percepatan juga begitu. Ini Anda kasih label X, ada kasih label Y, nanti kalau ada dimensi satu lagi, ya, AZ gitu, ya. Rumusnya sama, hanya labelnya aja yang berubah. Ya, labelnya X, ini labelnya Y, ini nanti labelnya Z. Nah, semuanya sama, ya, seperti itu. Jadi rumusnya itu berlaku sama untuk semua arah gitu, ya. Itu. Nah, tapi Anda ingat, karena semuanya posisi kecepatan percepatan itu adalah vektor, maka kalian harus mengkonstruksi kembali di ujung setelah selesai dengan 3 dimensi. Kalau Anda diminta untuk melakukan rekonstruksi atau konstruksi tentang resultannya, ya, Anda gunakan Pitagoras, ya, Anda gunakan Pitagoras. V akhirnya nanti ya sama dengan Pitagorasnya ini, ya, Vx, Vy, Vz di Pitagoras. Atau percepatan totalnya ya sama dengan Pitagoras dari Ax, Ay, dan Az, ya, gitu. Nah, kadang-kadang atau seringkali kalau sudah 3 dimensi ini notasinya sudah menjadi R begini, ya, R. Jadi V, dr, dt itu Anda mesti harus tahu bahwa ini 3 dimensi. Karena R, komponennya R itu adalah X, Y, Z gitu. Kalau nuliskan begini kan panjang, ya, ada X-nya sendiri,
ada Y-nya sendiri, Z-nya sendiri. Nah, supaya tidak panjang, biasanya di buku-buku itu cukup ditulis pakai DRDT, ya. Percepatannya juga begitu. Turunan dari R terhadap T sebanyak 2 kali. Ini sudah sama seperti 3 baris begini, ya. Penulisan 1 baris ini sama dengan 3 baris. Jadi kalau Anda ketemu di buku-buku, ketemu sudah menggunakan R, ini artinya 3 dimensi. Ya. Oke. Special case of constant acceleration. Jadi kita sekarang untuk fisika 1 itu memang batasannya hanya sampai kepada percepatan konstan, ya. Ya, nanti fisika lanjut kalau percepatannya tidak konstan bagaimana? Nah, itu nanti di fisika lanjut, ya. Nah, seperti kemarin Anda sudah tahu, ini adalah yang merah-merah ini itu adalah initial condition-nya. Kalau ini 2 dimensi, ya berarti ini initial condition dari posisi X, ya. Ini adalah initial condition dari kecepatan searah sumbu X, ya, ini sama ini. Nah, kalau ini adalah initial condition dari posisi searah sumbu Y. Dan ini adalah initial velocity-nya, ya. Yang biru-biru inilah yang fisikanya, ya. Nah, oke. Nah, kemudian extra special case. Kita tinjau satu kasus yang agak khusus, yaitu tentang gerak parabola atau gerak peluru, ya, seperti ini. Peluru ditembakkan, ya. Peluru ditembakkan dengan kecepatan begini, ya, membuat sudut theta. Itu. Nah, saudara, yang harus Anda pahami satu, ya, ini Anda harus bekerja di 2 dimensi, ya, 2 dimensi. Dan ini dijelaskan di sini, asumsinya itu no air resistance, ya, tidak ada gesekan udara. Ya. Kita belajar yang sederhana dulu, tanpa gesekan udara. Itu sehingga Anda bekerja pada 2 dimensi. Satu adalah dimensi lateralnya, horizontalnya. Dia nanti pasti bergeraknya kan begini. Ini, ya, begini, jatuh. Nah, itu Anda analisis bagaimana variabel X-nya, Anda analisis bagaimana variabel Y-nya. Oke, berarti ini terdiri dari minimal 2 gerak, satu gerak horizontal dan satunya lagi gerak vertikal, ya. Nah, gerak vertikal sudah sangat jelas, apapun benda yang ada di permukaan bumi, dia selalu terikat oleh gaya gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Sehingga persamaan gerak searah sumbu Y itu ada cirinya, yaitu ada percepatan gravitasi yang menarik dia. Jadi ini berarti peluru itu akan akan diperlambat oleh gaya gravitasi, ya, sebesar minus G, ya, sebesar minus G. Nah, itu yang searah sumbu Y. Kemudian berapa kecepatannya? Kecepatan awal dari peluru itu, kecepatan awalnya ya V0 sin, ya, karena ini di hadapan sudut V0 sin yang ke sini, ya, V0 sin. Jadi Anda punya 2 informasi ini. AY-nya sama dengan minus G, V0Y-nya sama dengan V0 sin theta. Ini sudah cukup untuk menganalisis gerak dalam arah sumbu Y, ya. Nah, kemudian searah sumbu X Anda punya AX sama dengan 0 karena nggak ada gaya apapun, ya, yang bekerja pada arah sumbu X, nggak ada. Jadi geraknya tidak dipercepat, tidak diperlambat, artinya gerakannya konstan. Konstan berapa? Ya sama dengan kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya adalah V0 cos theta. Jadi sepanjang waktu kecepatannya nggak pernah berubah dia, V0 cos theta. Itu kalau tidak ada gaya gesek udara. Kalau ada gaya gesek udara lain ceritanya, ya. Oke. Jadi sekarang Anda menganalisis 2 jenis gerak. Yang pertama ini adalah gerak beraturan, ya, karena percepatannya tidak ada, 0. Yang kedua, gerak berubah beraturan, diperlambat dengan perlambatan minus G. Ya, jadi ada memadukan 2 gerak ini. Satu gerak lurus beraturan dan satunya lagi gerak lurus berubah beraturan.
Oke. Super special case ya, kadang-kadang nanti Anda juga harus melangkah lanjut kepada super special case. Misalnya ketika Anda ditanya berapa jangkauan range of a projectile near the surface of the earth and no air resistance. Jadi berapa jangkauan dari peluru itu, lateralnya itu jangkauannya berapa. Nah, disinilah nanti Anda bermain-main dengan super special case. Ya, maksudnya apa? Kalau jangkauan berarti pelurunya harus sudah nyampe di tanah. Pelurunya harus nyampe di tanah. Ya, berarti kondisinya posisi final dari Y sama dengan 0. Ya, karena posisi sudah nyampe di tanah. Kemudian X finalnya itulah yang disebut dengan jangkauan. Ya. Nah, dari Y final sama dengan 0 inilah nanti Anda bisa dapatkan bahwa range-nya itu rumusnya seperti ini. Tapi ini sama sekali bukan formula untuk dihafal ya. Untuk dihafal. You should immediately forget. Ya. You ever saw this formula, but remember the technique used to find it. Jadi jangan menghafal. Tapi ingatlah cara mencari rumus ini, yaitu dengan mengaplikasikan super special case di mana Y final sama dengan 0. Ya, itu. Kalau ini initial condition, ini pemilihan kerangka acuan ya. Ini X0-nya sama dengan 0, Y0-nya sama dengan 0. Misalnya ini bisa tidak begini ya. Tergantung di mana peluru itu ditembakkan, dari atap gedung atau dia dari bawah tanah atau dari permukaan tanah, ini tergantung di sini. Ya, ini enggak terlalu penting. Ya, tapi artinya bahwa initial condition-nya bisa berbeda-beda, tidak harus selalu begini. Ya. Suatu ketika nanti Anda juga akan menjumpai quadratic equation seperti ini. Persamaan kuadrat ya, seperti di SMA Anda juga pernah dapat ini. Yang solusinya itu seperti ini ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Nah, ini meskipun ada banyak solusi, tapi nanti yang memenuhi syarat fisis itu hanya satu solusi. Nah, Anda berlatih di situ kelak ya. Baik, contoh sekarang ya. The bullet is fired from point O, ground, with initial velocity 60 meter per second ya, per seconds ya, 60 meter per detik, and the elevation angle from the ground is 60 degrees, 60 derajat, 60 meter per detik, angle-nya, sudutnya 60 derajat, G-nya 10 ya, meter per detik kuadrat. Calculate when will the bullet will hit the ground. When itu berarti kapan. Jadi yang ditanya adalah waktu, T. Ya, the bullet hit the ground. Ya, karena peluru itu menyentuh tanah, maka Anda bisa perlakukan super special case bahwa Y finalnya sama dengan 0. Nah, dari Y final sama dengan 0, Anda cari waktunya. Ya. B, where the bullet will fall on the ground. Ya, kapan atau di mana peluru itu jatuh di tanah, itu artinya ringnya, jangkauannya. Jadi X finalnya yang ditanyakan. Nah, dari T yang diketahui di A ini, Anda bisa menghitung B-nya ini, jangkauannya. Tinggal mengalihkan kecepatannya dikalikan waktunya, ketemu ya ringnya. What is the velocity of the bullet when it hits the ground? Jadi berapa kecepatan akhirnya ketika peluru menyentuh tanah? Ini ada dua jenis kecepatan, yang satu kecepatan horizontal, yang satu kecepatan vertikal. Nah, begitu Anda ketemu dua kecepatan itu, ya Anda lakukan operasi Pythagoras. Ya, selesai, gampang ya. Ini
cara menyelesaikannya. Jadi tadi diketahui pertanyaannya menyentuh tanah. Menyentuh tanah itu super special case di mana Y finalnya sama dengan 0. Nah, Anda konstruk, Anda bangun persamaan untuk Y. Sudah Anda tahu bahwa Y sama dengan Y0 ya, Y0-nya 0 karena dari ground ya. Ya, V0 T. V0-nya Anda sudah tahu bahwa V0-nya itu adalah V0 sin theta. Ya, karena itu searah sumbu Y dikalikan T. Kemudian plus setengah minus G T kuadrat. Ya, gitu. Nah, ini kalau Y-nya sama dengan 0, yang ruas kiri sama dengan 0, persamaannya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Anda selesaikan, ketemu T-nya sama dengan 6 akar 3 detik. Ya. Jadi kalau ditanya kapan menyentuh tanah, setelah 6 akar 3 detik setelah ditembakkan. Itu peluru akan sampai di tanah. Nah, berapa range-nya, jangkauannya, di mana dia? Nah, itu yang B ini. Ya, tinggal dikalikan. Kalau X ini persamaannya V0 kali T, karena percepatannya tidak ada. Ya, V0 kali T, V0-nya adalah V0 cos theta, ya, dikalikan T. Ya. Jadi, ini bukan cos ini adalah ini cos ini ya, V0 cos ini. Bukan V0 sin ya. Jadi ini Anda koreksi ya, yang ini. Ya, memang untuk pembelajaran daring begini kadang-kadang selalu diselipin ya, biar Anda tidak pasif ya. Jadi 60 ini cos 60 ya, cos 60 dikalikan T-nya tadi, ketemunya ini. Ya. Jadi peluru itu akan jatuh di tanah dari titik O tadi itu sejauh 180 akar 3 meter. Ya. Kalau ditanya koordinatnya, ya koordinatnya 0 karena Y finalnya sama dengan 0 gitu. Oke. Kemudian setelah itu Anda ditanya berapa kecepatannya. Ya. Ini VY-nya Anda masukkan ke persamaan searah sumbu Y, VY sama dengan V0 sin theta min GT. Ya. 60 ya. Sin 60 ya, itu setengah kan ya. Oke, jadi 60 sin 60 ya, berarti 30 akar 3 ya. 30 akar 3 kemudian dikurangi 10 kali 6 akar 3. Jadi hasilnya begini, ya, arahnya ke bawah ini. Ya, arahnya ke bawah. Nah, kemudian VY sama dengan ini. Lah, bagaimana V-nya? Ya, Pitagorasnya. Ya, Pitagorasnya. Nah, Vx sama dengan V0 cos theta dikalikan T. Enggak ya, enggak dikalikan T. Vx sama dengan V0 cos theta. Ya. Ini sama dengan 30 ya, karena ini cos ini ya, bukan sin. Jadi sekali lagi Anda koreksi. Ya, sekali lagi Anda koreksi, ini memang supaya Anda tidak pasif ya. Ini Vx-nya sama dengan 30. Nah, sehingga kecepatan akhirnya sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat lalu diakar ya, ketemunya seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya. Oke. Apa yang telah dibahas tadi menunjukkan bahwa Anda telah study special cases ya, kasus-kasus khusus seperti tentang range of projectile, but understand the assumption that go into all formula. Anda harus memahami beberapa asumsi yang terjadi dalam rumus-rumus itu, seperti misalnya tidak ada gaya, gesek udara. Nah, itu ya. Position, velocity, and acceleration are all vectors. Semuanya adalah vectors and need to be manipulated using either arrows
Anda bisa sketch ya pakai anak panah, components atau components. Jadi Anda bisa melakukan perhitungan melalui arrows atau komponen. Ya. Directions or signs in 1D, maksudnya arah dari posisi, kecepatan dan akselerasi itu bisa berbeda-beda, tidak harus segaris, tidak harus searah gitu ya. Seperti tadi sudah kita bahas, arah Vx sama Vy itu berbeda, posisinya juga berbeda gitu ya. Nah gitu. Nah saudara, saya ingin mengingatkan, kalau Anda mendengarkan video seperti ini, sebaiknya ini pengalaman saya ya, sebaiknya itu Anda ambil kertas, Anda ambil ballpoint, lalu Anda coret-coret ya. Ya, satu video ini satu kertas itu sudah cukup lah Anda coret-coret untuk memahami apa yang dijelaskan di video ini. Oke, selamat bertemu kembali di forum diskusi di Kulino dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.